Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video konseling individu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah teori dan praktikum konseling humanistik yang diampu oleh Ibu Dr. Putu Hari Darmayanti SPD MPD dan Bapak Kadek Satya Gita Rismawan SPD. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Inyoman Mahayaya. Di sini saya sebagai konselor, sedangkan yang berperan sebagai konseli adalah Anastasia Celia. Nah, di sini saya mengangkat permasalahan yaitu kebiasaan belajar yang rendah. Nah, di sini konseli mengalami kesulitan dalam membangun kebiasaan belajar yang baik. Nah, saya di sini menggunakan pendekatan dan teknik konseling humanistik dengan teknik person center. Nah, pendekatan ini saya pilih karena memandang bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang serta mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya apabila berada dalam lingkungan yang memberikan empati, penerimaan tanpa syarat, dan ketulusan. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan proses pelaksanaan konselingnya. Selamat menyaksikan. Permisi Pak. Ya, silakan. Silakan duduk ya. Terima kasih Pak. Semoga nanti tidak bingung ya cari ruangan BK-nya. Tidak sih Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Syukurlah kalau begitu. Tadi sebelum ke sini tadi dapat pelajaran apa? Ini dapat pelajaran matematika aja Pak. Oh, matematika ya. Bagaimana pelajarannya tadi? Menyenangkan atau malah bikin pusing? Lumayan pusing sih Pak. Karena saya nggak terlalu suka hitung-hitungan juga. Banyak juga siswa mengatakan hal begitu. Nah, yang penting kamu tetap semangat ya belajarnya. Ya Pak. Jadi kamu sempat istirahat bersama teman kamu? Ya Pak, saya sempat ke kantin sebentar. Nah, berarti sekarang sudah lebih segar ya. Ya Pak. Nah, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke ruangan ini. Nah, Bapak senang kamu mau hadir. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu ya, Bapak adalah guru BK yang akan mendampingi kamu dalam sesi konseling hari ini. Nah, konseling ini bukan untuk menghakimi ataupun memarahi. Di sini kita berbicara dengan santai agar Bapak dapat memahami apa yang sedang kamu alami. Nah, di sini semua yang kamu sampaikan di ruangan ini bersifat rahasia. Jadi kamu tidak perlu merasa takut ataupun khawatir. Di sini Bapak hanya ingin membantu kamu. Kalau nanti ada hal yang membuat kamu kurang nyaman untuk diceritakan, tidak apa-apa. Ceritakan sesuai yang kamu siap sampaikan ya. Nah, di sini Bapak mempunyai waktu sekitar 30 menitan kurang lebih ya. Nah, dalam proses ini Bapak ingin mencatat beberapa poin penting agar tidak yang terlewat. Apakah kamu mengizinkannya? Ya Pak. Nggak apa-apa. Nah, terima kasih. Nah, sekarang kamu duduklah dengan nyaman. Anggap saja kita sedang ngobrol biasa, tidak perlu merasa tegang ya. Bapak ingin mengenal kamu lebih dekat dulu. Bagaimana kamu kegiatan kamu akhir-akhir ini di sekolah? Ya seperti biasa sih Pak. Masuk sekolah, pulang, terus belajar. Kalau hubungan kamu dengan teman-teman di kelas bagaimana? Baik Pak, saya punya beberapa teman dekat juga. Kalau dengan guru yang lain bagaimana? Baik juga sih Pak. Nah, sekolah berarti selama di sekolah ini kamu merasa cukup nyaman ya. Terima kasih ya sudah mulai mau terbuka. Bapak menghargai kesediaan kamu untuk berbagi cerita hari ini. Ya Pak. Nah, kalau begitu kita mulai membahas alasan kamu datang ke ruangan ini ya. Coba kamu ceritakan saja dengan santai. Nah, di sini Bapak akan mendengarkan kamu dengan penuh hati. Nah, Bapak ingin mendengarkan kamu apa yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini. Nah, menurut kamu apa yang menjadi masalah yang paling mengganggu kamu? Saya merasa
kalau sudah pulang sekolah saya lebih sering main handphone daripada belajar. Jadi setelah pulang sekolah, sebagian besar waktu kamu digunakan untuk bermain handphone ya dibandingkan belajar. Iya. Oh, biasanya apa yang kamu lakukan di handphone kamu? Saya main media sosial, terus saya nonton video seperti YouTube, gitu. Kadang main game juga Pak. Oh, sepertinya aktivitas di handphone kamu cukup menyenangkan ya sehingga lupa waktu dan cepat berlalu seperti itu ya. Iya Pak, tahu-tahu udah malam aja. Terus saya tidur. Ya kalau sudah malam, bagaimana dengan tugas sekolah atau waktu belajar kamu? Biasanya saya jadi malas belajar dan tugas itu saya kerjakan kalau sudah mepet waktunya. Nah, berarti tugas-tugas tim itu nggak dong sampai mendekati batas pengumpulannya. Iya Pak, karena saya panik sendiri kalau sudah mepet-mepet pengumpulan tugasnya. Berarti saat masa panik itu apa yang biasanya kamu pikirkan? Saya takut tugasnya tidak selesai atau nilainya itu jelek. Jadi di satu sisi kamu ingin mendapatkan nilai yang baik, tapi di sisi lain masih sulit mulai belajar. Seperti itu ya. Iya Pak, saya juga bingung kenapa saya begitu. Nah, Bapak bisa memahami kebingungan yang kamu rasakan ya. Banyak orang juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, selain sering menunda tugas, apa yang kesulitan lain saat belajar? Saya susah fokus Pak. Boleh diceritakan tentang fokusnya seperti apa? Kalau baru belajar sebentar, saya sudah ingin Pak itu lebih penting. Jadi perhatian kamu mudah teralihkan oleh handphone ya. Iya Pak. Nah, bagaimana dengan kebiasaan mengulang pelajaran di rumah? Kalau pulang pelajaran itu di rumah saya jarang sekali Pak. Apa yang membuat kamu jarang mengulang pelajaran? Saya merasa capek saat pulang sekolah Pak. Jadi saya begini-begini pakai handphone aja. Kamu merasa lelah sehingga memilih beristirahat ya atau bermain daripada belajar. Nah, apakah kondisi ini mulai berpengaruh terhadap nilai atau prestasi belajar kamu? Ya Pak, sekarang nilai saya mulai turun. Bagaimana perasaan kamu ketika nilai kamu turun? Saya risih Pak, orang tua juga mulai tanyakan kenapa nilai saya terus menurun. Jadi bukan hanya kamu yang merasa sedih ya, tapi juga ada kekhawatiran karena harapan orang tua kamu. Iya Pak, Nah, selama ini apakah kamu pernah mencoba mengubah kebiasaan belajar tersebut? pernah Pak, saya pernah mencoba untuk membuat jadwal belajar. Bagaimana hasilnya setelah membuat jadwal? Awalnya sih saya masih bisa ya menjalankannya Pak, tapi lama-lama kembali seperti biasa. Jadi sebenarnya kamu pernah berusaha, hanya saja belum bisa melakukannya. Dan Bapak menghargai usaha yang sudah pernah kamu lakukan. Itu menunjukkan sebenarnya kamu itu memiliki keinginan untuk berubah. Nah, dari cerita kamu, Bapak menangkap bahwa masalah utamanya itu adalah kebiasaan menunda belajar. Lebih banyak menggunakan handphone, sulit fokus dan jarang mengulang pelajaran dan akhirnya nilai mulai menurun. Nah, apakah Bapak memahami cerita yang benar-benar yang tadi saya sampaikan? Iya Pak, benar itu yang saya alami. Dan terima kasih ya kamu di sini tidak mau cerita. Bapak senang karena hari ini kamu sudah berani menceritakannya semuanya dengan jujur. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memahami lebih dalam tentang perasaan yang kamu alami. Nah, sebelum kita masuki tahap selanjutnya, alangkah baiknya agar konsisten hari ini berjalan lancar, kita berdoa lebih dahulu. Doa menurut kita masing-masing. Doa Bapak pimpin, doa lainnya. Berdoa dapat yang kiri. Baik, Ceria, terima kasih sudah menceritakan apa yang selama ini kamu alami. Nah, sekarang Bapak ingin mengetahui bagaimana perasaanmu ketika mengalami semua itu. Nah, lalu apa yang biasanya kamu rasakan saat ingin belajar tapi akhirnya tidak jadi? Saya merasa malas Pak, kadang juga
belajar sudah terlewatkan, tugas mulai menumpuk, bagaimana perasaan kamu? Saya jadi panik dan menyesal Pak. Kamu merasa panik karena waktunya tidak sedikit, lalu muncul penyesalan karena sebelumnya mungkin benar. Ya Pak, saya sering seperti itu. Nah, pasti tidak nyaman ya ketika mengalami keadaan seperti itu. Dan di sini Bapak bisa memahami perasaan kamu. Nah, di satu sisi lain masih merasa sulit untuk memulainya. Lalu di satu sisi kamu ingin berubah. Nah, bagaimana perasaan kamu ketika melihat teman-teman kamu sudah mengumpulkan tugas lebih dahulu dari kalian? Saya jadi minder Pak, saya merasa saya itu benar-benar malas. Merasa minder ya karena merasa tertinggal dan merasa malas dari teman-teman. Nah, apa yang membuat kamu merasa minder? Saya merasa bahwa mereka itu lebih rajin dan lebih pintar dari saya Pak. Jadi kamu mulai membandingkan diri kamu dengan teman-teman kamu ya. Iya Pak. Nah, bagaimana perasaan kamu ketika membandingkan dirimu dengan mereka? Saya jadi tidak percaya diri. Kamu merasa kemampuan kamu lebih rendah sehingga kepercayaan diri kamu berkurang ya? Iya Pak. Baik, terima kasih ya sudah mau jujur menunjukkan hal itu. Nah, tidak mudah untuk mengungkapkan perasaan seperti tadi itu. Nah, Bapak ingin kamu bahwa apa yang kamu rasakan saat ini adalah sesuatu yang boleh diceritakan. Bapak tidak menilai atau tidak menyalahkan kamu. Terima kasih Pak, saya jadi lebih lega sekarang. Bapak senang dengarnya. Nah, berarti selama ini sebenarnya ada beban yang kamu simpan sendiri. Ya Pak, saya tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Jadi selama ini kamu memendam semua perasaan itu sendirian ya. Iya Pak. Menurut kamu apa yang paling membuatmu sedih dari keadaan ini? Saya takut mengecewakan orang tua saya sih Pak, karena saya menilai saya terus menerus. Berarti yang kamu paling berat bagi kamu itu bukan hanya nilai menurut, tapi juga rasa takut mengecewakan orang tua ya. Iya Pak, soalnya orang tua saya itu selalu mendukung saya. Bapak bisa merasakan bahwa orang tua memiliki arti yang sangat penting bagi kamu ya. Iya Pak. Menurut kamu apakah selama ini rasa takut itu menurut kamu apakah selama ini rasa takut gagal itu justru membuatmu semakin sulit memulainya? Sepertinya iya sih Pak. Jadi rasa takut gagal itu membuat kamu kemudian menghindari belajar, padahal sebenarnya kamu ingin berhasil. Iya Pak, saya baru sadar itu. Nah, bagaimana perasaanmu setelah menceritakan semua ini kepada Bapak? Saya merasa lebih lega sih Pak. Rasanya bukan saya sedikit berkurang. Baik, Bapak senang ya mendengarnya. Terima kasih karena sudah mau mempercayai Bapak dan bersedia terbuka. Nah, apapun yang kamu rasakan adalah hal yang berharga dan patut dihargai. Terima kasih juga Pak. Nah, sekarang kita sudah lebih memahami ya apa yang kamu rasakan. Selanjutnya mari kita bersama-sama melihat bahwa di balik kesulitan ini sebenarnya kamu juga memiliki banyak potensi yang dapat membantu untuk berubah menjadi lebih baik. Baik Pak, saya siap. Dan kamu setelah mendengar cerita yang kamu sampaikan tadi, Bapak melihat bahwa sebenarnya kamu sudah mulai mengenali apa penyebab dari kebiasaan-kebiasaanmu. Menurutmu apa yang paling berpengaruh? Menurut saya itu yang paling penting itu karena saya sering menunda belajar dan terlalu sering bermain handphone Pak. Jadi kamu mulai menyadari bahwa kebiasaan menunda belajar dan penggunaan handphone yang berlebihan menjadi penyebab salah satu utamanya ya. Iya Pak. Bapak mengapresiasi karena kamu sudah mampu mengenali itu. Tidak semua orang berani sini mengambil penyebab dan masalahnya yang dialaminya. Nah, menurut kamu, apakah kebiasaan tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa diubah? Saya rasa masih bisa berubah sih Pak. Hanya saja belum tahu bagaimana caranya supaya konsisten. Nah, berarti sebenarnya di dalam diri kamu itu masih ada keyakinan bahwa perubahan itu mungkin terjadi. Iya Pak. Bapak senang ya mendengar jawaban itu. Artinya kamu itu belum menyerah pada diri kamu. Iya Pak, saya memang ingin berubah Pak. Nah, boleh Bapak bertanya nggak
Apa yang membuat kamu saat itu hasil belajar kamu bisa bagus? Dulu saya lebih rajin belajar dan lebih disiplin Pak. Jadi sebenarnya kamu pernah memiliki kebiasaan belajar yang baik ya. Iya Pak. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kemampuan belajar itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kamu. Yang perlu kamu perbaiki adalah kebiasaannya, bukan kemampuannya. Saya baru menyadari hal itu. Nah, betul. Bapak melihat kamu adalah siswa yang memiliki kemampuan. Hanya saja akhir-akhir ini kebiasaan belajarnya mulai berubah. Sehingga hasilnya itu berubah. Iya Pak. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah melihat bahwa dulu kamu pernah mampu belajar dengan baik? Saya jadi lebih percaya diri sih Pak. Ya, berarti sekarang mulai muncul keyakinan bahwa kamu juga bisa ya kembali memiliki kebiasaan belajar yang baik. Nah, Bapak percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang, termasuk kamu. Kesalahan atau kebiasaan yang kurang baik bukan berarti menentukan masa depan seseorang ya. Iya Pak, saya ingin mencoba lagi. Ya, menurut kamu kelebihan apa yang kamu miliki yang bisa membantumu memperbaiki kebiasaan belajarmu? Kalau saya sudah punya niat, biasanya saya bisa menjalankannya Pak. Nah, jadi salah satu kekuatan kamu adalah memiliki kemauan ketika sudah benar-benar berkomitmen. Iya Pak. Selain itu, apakah ada orang yang selalu mendukung kamu? Orang tua saya selalu mendukung Pak, teman-teman juga sering mengingatkan saya. Artinya kamu tidak sendirian ya. Ada orang yang peduli dengan kamu dan ingin dengan kamu berhasil. Nah, bagaimana perasaan kamu mengetahui bahwa banyak orang itu percaya pada kemampuan kamu? Saya merasa lebih termotivasi sih Pak. Bapak juga percaya sih pada kemampuan kamu ya. Yang terpenting bukan perubahan yang langsung besar, tetapi kemauan memulai sedikit demi sedikit. Ya Pak, saya mengerti. Nah, kalau hari ini kamu diminta menggambarkan diri kamu dengan satu kalimat yang positif, apa yang ingin kamu katakan? Saya mampu berubah menjadi lebih baik kalau saya mau berusaha. Nah, kalimat itu sangat baik ya. Bapak senang mengarahkannya lah. Terima kasih banyak Pak. Nah, berarti sekarang kamu sudah mulai mengalami penyebab masalah yang kamu alami ya. Sekaligus menyadari bahwa sebenarnya kamu memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Ya Pak, saya mulai percaya diri lagi. Oke, sementara ya, selanjutnya Bapak ingin mengajak kamu menentukan langkah-langkah sederhana yang ingin kamu lakukan agar kebiasaan kamu belajar kamu benar-benar mulai berubah. Baik Pak, saya siap. Nah, setelah kita berbincang cukup lama, Bapak melihat bahwa kamu sudah mulai memahami penyebab dari kebiasaan belajarmu. Sekarang Bapak ingin mendengar dari kamu sendiri, perubahan apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin mulai rajin belajar lagi Pak. Baik, keinginan itu datang dari diri kamu sendiri kan? Ya Pak, saya memang ingin berubah. Nah, Bapak senang sekali ya mendengarnya tulisan itu. Menurut kamu langkah kecil apa yang paling mungkin kamu lakukan mulai hari ini? Saya ingin membuat jadwal belajar lagi Pak. Baik, membuat jadwal belajar. Nah, menurut kamu apakah jadwal itu akan mudah dijalankan jika dibuat sederhana terlebih dahulu? Ya Pak, kalau terlalu banyak biasanya saya malah tidak menjalankan. Kalau begitu, berapa lama waktu belajar yang menurut kamu realistis dilakukan setiap hari? Mungkin sekitar 1 jam setiap malam Pak. Jadi 1 jam setiap malam menjadi target kamu ya yang
bertujuan untuk memperbaiki nilai, akan menjadi penyemangat kamu ketika rasa malas itu datang. Iya Pak. Nah, siapa yang bisa membantu kamu mengingatkan ketika mulai kembali belajar? Orang tua saya dan teman dekat saya Pak. Oh, menurut Bapak bagus sih karena meminta dukungan dari orang-orang yang peduli itu adalah keputusan yang sangat baik. Nah, sekarang coba kamu sebutkan kembali rencana yang akan dilakukan setelah selesai dari ruangan ini. Rencana saya, jadi saya akan membuat jadwal belajar 1 jam setiap malam, mengulangi bermain handphone saat belajar, lalu mengerjakan tugas tepat waktu dan mengulang pelajaran setiap hari. Nah, bagus sekali ya. Semua rencana itu berasal dari keputusan kamu sendiri. Nah, Bapak tidak memaksakan, tetapi hanya membantu kamu menemukan jalan keluarnya. Ya Pak, saya merasa yakin sekali. Dan dalam skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu dapat menjalankan rencana tersebut? Saya yakin sekitar 8 Pak. Baik, angka 8 itu menunjukkan keyakinan yang cukup tinggi ya. Menurut kamu, apa yang membuat kamu memilih angka 8? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan 5 misalnya? Karena saya benar-benar ingin berubah dan saya juga tidak ingin nilai saya itu semakin turun. Baik, Bapak mendengar adanya tekad yang kuat dalam diri kamu. Dan itu merupakan modal yang sangat penting untuk memulai perubahan. Nah, Bapak juga percaya setiap perubahan itu membutuhkan proses. Tidak apa-apa sekali mengalami kesulitan. Yang penting adalah terus mencoba kembali. Iya, baik Pak, saya akan berusaha. Nah, terima kasih ya. Kamu hari ini sudah mau mengambil keputusan yang sangat baik untuk diri kamu sendiri. Nah, selanjutnya, mari kita melihat kembali apa yang telah kita capai dalam proses konseling ini. Baik Pak. Nah, saya lihat kita sudah berbincang cukup lama hari ini. Sebelum mengakhiri sesi ini, Bapak ingin mengajak kamu melihat kembali apa yang sudah kita bicarakan. Nah, menurut kamu, apa hal yang penting yang kamu pelajari dari pertemuan hari ini? Saya jadi tahu kalau penyebab kebiasaan belajar saya yang kurang baik ternyata karena saya sering menunda Pak, terlalu main handphone dan kurang disiplin juga Pak. Jadi sekarang kamu sudah lebih memahami ya penyebab utama dari kebiasaan belajar yang selama ini kamu alami. Ya Pak. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah menceritakan semua yang kamu pendam? Saya merasa lebih lega Pak, rasanya jauh lebih tenang. Ya, Bapak senang sekali ya mendengarnya. Kamu merasa lebih lega, artinya kamu sudah berani membuka diri dan itu merupakan langkah yang sangat baik. Ya Pak, awalnya juga saya takut bercerita tapi sekarang sudah. Ya, wajar saja jika masa awal kamu takut. Namun hari ini kamu menunjukkan keberanian untuk jujur terhadap diri kamu sendiri. Bapak sangat menghargai itu. Terima kasih banyak ya Pak. Jadi kamu juga sudah menyusun beberapa rencana untuk memperbaiki kebiasaan belajar kamu. Apakah kamu masih ingat apa saja tadi? Ya Pak, saya masih ingat saya akan membuat jadwal belajar, lalu saya akan mengurangi bermain HP saat belajar, mengerjakan tugas tepat waktu dan mengulang pelajaran setiap hari. Bagus. Semua itu merupakan keputusan yang berasal dari diri kamu ya. Dan menurut kamu, mana yang akan mulai kamu lakukan lebih dahulu ketika pulang sekolah? Saya akan mulai membuat jadwal belajar lebih dahulu sih Pak. Nah, menurut Bapak, itu pilihan yang sangat tepat. Perubahan tidak harus langsung besar, tapi dimulai dari langkah yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, kalau nanti dalam prosesnya kamu merasa malas lagi atau mengalami kesulitan, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba menenangkan saya dan meminta orang tua atau teman mengingatkan saya Pak. Nah, Bapak senang sekali ya karena kamu sudah memiliki cara untuk menghadapi hambatan yang muncul. Ya Pak. Nah, Bapak ingin menyampaikan bahwa setiap orang pernah mengalami kesulitan, yang membedakan adalah kemampuan untuk bangkit dan mencoba. Nah, jadi jika suatu saat belum berhasil, jangan langsung menyerah ya. Ya Pak, saya akan berusaha. Ya, Bapak percaya bahwa kamu itu memiliki kemampuan untuk berkembang.
Dari cara kamu bercerita hari ini, Bapak melihat adanya keinginan yang kuat untuk kamu berubah. Terima kasih Pak. Saya jadi lebih percaya diri setelah mendengar kata-kata Bapak. Pada saat kita percaya diri itu penting untuk terus dipelihara. Jangan hanya melihat kekurangan diri, tetapi ingat juga bahwa kamu pernah berhasil memiliki kebiasaan belajar yang baik. Ya Pak, saya akan mendengar itu semua. Dan jika dalam beberapa hari ke depan kamu berhasil menjalankan jadwal belajar, sekecil apapun kesalahannya, jangan lupa memberikan penghargaan kepada diri sendiri karena itu adalah hasil dari usaha yang kamu lakukan. Baik Pak, nanti saya akan mencoba. Dan bagaimana tingkat keyakinan kamu sekarang dibandingkan saat pertama kali masuk ke ruangan ini? Dan sekarang saya jauh lebih yakin Pak. Saya merasa saya itu bisa berubah. Baik, Bapak senang ya mendengar hal itu. Keyakinan tersebut muncul dari diri kamu sendiri. Semoga nanti kekuatan untuk terus melakukan. Iya Pak. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Bapak ingin mengajak kita menyimpulkan hasil yang pencerahan tadi. Dan menurut kamu, apa yang paling berkesan proses counseling ini? Saya jadi lebih memahami penyebab kenapa saya sering malas belajar, dan saya juga jadi tahu kalau saya sebenarnya masih bisa berubah Pak. Nah, jadi hari ini kamu memperoleh pemahaman yang baru ya, bahwa semua masalah itu bukan karena tidak mampu, tapi karena biasa belajar yang perlu diperbaiki. Iya Pak. Dan Bapak juga melihat bahwa sekarang kamu sudah lebih percaya pada kemampuan diri sendiri dibandingkan pertama kali ke ruangan ini ya. Iya Pak, sekarang saya lebih yakin. Nah, selain itu tadi kamu juga sudah menentukan beberapa langkah yang akan dilakukan. Itu bagus sekali ya, itu adalah rencana yang dibuat oleh kamu sendiri. Dan Bapak percaya kamu mampu menjalankannya secara bertahap. Terima kasih Pak. Nah, di sini Bapak ingin ingatkan bahwa perubahan tidak harus langsung sempurna ya. Kalau nanti suatu saat ada hambatan, jangan menyerah. Jadikan itu sebagai pengalaman untuk terus belajar. Baik Pak, saya akan terus berusaha. Nah, Bapak bangga karena hari ini kamu berani terbuka, jujur terhadap diri kamu sendiri dan mau mencari solusi atas masalah yang kamu hadapi. Terima kasih banyak Pak, saya merasa lebih semangat sekarang. Nah, Bapak senang ya mendengarnya hal itu. Semoga semangat ini bisa terus diperhatikan ketika kembali belajar di rumah maupun di sekolah. Iya Pak. Nah, sebagai tindak lanjut, Bapak ingin mengajak kamu bertemu kembali sekitar 1 minggu lagi. Pertemuan itu bertujuan untuk melihat perkembangan kamu ya, rencananya yang sudah kamu buat. Apakah ada? Apakah kamu bersedia? Saya bersedia Pak. Baik, nanti Bapak akan menghubungi kamu lagi kembali sesuai jadwal yang kita sepakati nanti ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, sama-sama saja. Bapak percaya setiap usaha yang kamu lakukan itu sungguh-sungguh akan membawa perubahan yang baik bagi kamu. Ya Pak, silakan. Ya Pak, saya akan berusaha sebaik mungkin. Ya, kalau begitu cukup sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan keterbukaan kamu selama proses konseling ini berlangsung. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan dapat membantu kamu membangun kebiasaan belajar yang lebih baik. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak dan masukannya juga. Ya, sama-sama ya. Semoga
juga melanjutkan kegiatan di kelas. Baik Pak. Nah, sebelum kita akhiri kita baiknya berdoa dulu ya. Berdoa, Bapak pimpin, berdoa dimulai. Doa dan takbir diri. Terima kasih ya Celia, silakan boleh keluar dari ruangan. Baik Pak, terima kasih. Saya izin. Sama-sama. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih kepada dosen pengampu dan rekan saya Anastasia Celia telah berpartisipasi dalam praktik ini. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan praktik ini, saya mohon maaf dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi. Saya tutup video kali ini dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.